Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulu dengan Kluen. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Hari ke-25 sudah lewat. Alhamdulillah. Tinggal beberapa hari lagi puasa Ramadan tahun 2025 akan berlalu menuju ke hari raya Lebaran Idul Fitri. Terasa tidak terasa ya waktu bergerak begitu cepat. Menjadi terasa kalau yang ada di pikiran kita adalah aduh puasa CAPOT, terus perut kosong, badan terasa tidak berdaya, kelaparan. Tapi menjadi tidak terasa ketika kita menikmati hari-hari sebagaimana adanya, aktivitas tetap berjalan dengan semestinya seperti biasanya, tidak ada beban sama sekali walaupun dalam keadaan puasa. Jadi lapar hilang, haus hilang, yang ada hanya senang, yang ada hanya bagaimana bisa menuntaskan setiap pekerjaan yang dijalani setiap hari. Suara saya agak serak. Ya, seperti biasa hari ini lebih banyak lagi hantaran yang datang. Tadi sesorean saya memilah-milah. Ini contohnya. Ada bihun campur bihun. Terus ini di hadapan saya ada kering kentang, tahu. Saya suka banget tahu dan tempe ini. Tahu dan tempe saya makan hari ini. Ayam libur dulu. Karena setiap hari selalu hadir ayam. Ini ada perkedel dan sambal goreng kentang. Nasinya kebetulan tadi ada nasi uduk kalau nggak salah. Ini dari Mbak Yati. Ingat saya tadi Mbak Yati. Duduk. Saya ambil nasi uduk dengan tahu dan kering kentang. Nanti tambah ini lagi apa? Bihun. Benar kan nasi uduk? Oh benar sekali. Terima kasih Mbak Yati. Semoga Mbak Yati sekeluarga selalu sehat dan bahagia. Ambil separuh. Terus saya mix nanti dengan mix. Saya padu-padankan dengan telur asin. Ada telur asin, ada paduan nasi uduk. Ya. Bismillah. Telur asin ini salah satu favorit saya. Ketika bepergian kemana gitu yang ada acara makan-makan, kalau ada telur asin saya pasti minta telur asin. Entah kenapa sejak dulu memang suka banget, apalagi dimakan dengan nasi yang masih hangat. Aduh, seksi sekali rasanya. Itu. Tadi masih ada ikan mujair, ikan kutuk, terus ayam ada. Daging rendang juga ada. Pokoknya banyak sekali. Sekarang saya mau mulai dengan nasi uduk ala Mbak Yati. Lengkap dengan sambal. Sambalnya saya tuangkan langsung ke atas tahu dan tempe. Tempenya bukan dari Mbak Yati kelihatannya, tahu tadi ya. Tahu, terus telur, terus apa nih, wis lali. Sudah terlanjur saya klasifikasi berdasarkan jenisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak mengganggu. Ya, dipindahkan. Ini kering kentang, terus yang ini juga masih ada kering kentang. Saya ambil yang di sini dulu ya, biar cepat habis. Ini stok kemarin. Duh, wis akeh ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan. Enak Mbak Yati nasi uduknya. Nasi uduk Mbak Yati tadi juga ada ayam ya. Ada ayam, ada paha gede gitu ya. Tapi saya istirahatkan dulu Mbak Yati, ayamnya besok lagi. Beberapa hari sudah bertemu ayam. Sekarang giliran bertemu tahu tempe kentang, telur asin. Sambil seperti biasa ngoceh. Lihat saya. Media sosial menjadi sangat penting bagi saya karena bisa menjembatani potensi-potensi yang saya miliki menuju titik tertentu. Titik tertentu itu bisa pencapaian-pencapaian tertentu yang sampai hari ini sih belum terlalu kelihatan, masih sedikit kelihatan. Tapi saya yakin dengan berjuang, dengan terus berusaha, dengan terus belajar, titik itu akan lebih jauh lagi. Ya, jangkauan dari pencapaian itu insya Allah akan lebih jauh lagi.
Optimis nggak optimis sih ya. Optimisnya tentu saja pada hal usaha. Perkara hasilnya saya tidak tahu karena bukan saya yang menentukan. Itu sudah pasti ya. Yang menentukan satu, yang Maha Kuasa, yang kedua algoritma. Kalau mau surut lebih jauh ke belakang mengenai alasan saya mengapa begitu menggebu-gebu saya melibatkan diri ke media sosial. Ya, bayangkan pada tahun itu, pada dekade ketika saya kecil dulu, sama sekali tidak ada hal seperti ini dan tidak terbayang sama sekali bahwa kelak akan ada YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain itu. Nggak terbayang sama sekali. Dan ternyata ketika saya masih diberi kesempatan Tuhan untuk hidup di dunia ini, itu semua ada. Dulu ketika saya remaja tidak ada dan sekarang ada. Masa iya saya nggak mencicipi? Untuk apa? Seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk menjembatani potensi saya menuju titik tertentu. Dan gairah ke arah itu benar-benar meletup. Makanya saya termasuk orang yang gigih berusaha untuk bisa setidak-tidaknya menyelami apa sih karakteristik dari setiap media itu, sehingga nantinya bisa memungkinkan saya untuk ya terlibat lebih dalam lagi ke situ. Siapa tahu kalau selain bisa menjadi ruang untuk mendokumentasikan karya-karya saya, bisalah berharap bisa menjadi salah satu sumber penghasilan. Saya tidak mau ingkari itu bahwa setiap kali masuk ke media sosial saya selalu memilih manakah yang berpeluang besar untuk bisa mendapatkan penghasilan. Alasan terpenting yang tidak bisa saya tutupi adalah pada masa lalu itu saya ketika melihat televisi, ketika melihat orang nyanyi, ketika melihat orang berakting, nonton film, nonton drama, televisi dan seterusnya itu, tergerak dalam hati saya, oh kok saya jadi kepingin begitu ya, saya kok jadi kepingin seperti itu, bisa nggak sih saya seperti itu. Tapi namanya pada zaman dahulu akses untuk ke arah itu memang sangat sulit, orang harus ke Jakarta dulu, dan siapalah saya, orang kampung, anak seorang petani kecil yang jangankan mau ke Jakarta, mau daftar ini itu, nggak ngerti apa-apa, akses mau ke sana itu bagaimana juga nggak ngerti sama sekali. Jadi yang ada cuman berharap sambil terus menekuni hobi-hobi yang saya punya, sampai akhirnya harus melupakan bahwa itu mungkin dunia yang tidak akan bisa saya gapai, dunia yang tidak akan pernah bisa saya masuki, dunia yang kemudian harus saya lupakan begitu saja. Sekian puluh tahun berjalan, kemudian satu persatu media sosial muncul, serta-merta langsung menggerakkan hati saya untuk, nah ini saatnya, ini ruang yang dulu tidak pernah bisa saya masuki, sekarang saya bisa memasukinya dengan leluasa. Nah sekarang mau masuk ke YouTube, mau jungkir balik, merekam semuanya, apa aktivitas-aktivitas saya itu bisa gratis. Cuma butuh kuota sih, bukan gratis sama sekali. Keinginan saya pada masa lalu itu bisa mendapat ruang, mendapat tempat yang layak, dan memang layak tempatnya. Tergantung saya memanfaatkannya dengan cara apa. Apakah malas-malasan, apakah benar-benar gigih, ataukah setengah-setengah. Kalau niat hati saya sih ingin total memasukinya, tapi berhubung saat ini saya masih punya tanggung jawab yang harus saya emban, ya nggak bisa sepenuhnya. Mungkin nanti itu kapan saya juga belum memastikan, memang mau memberi ruang gerak yang lebih lapang untuk saya bisa berekspresi di situ, agar apa, seluruh potensi saya bisa tergali dengan optimal pula. Itu harapan saya. Tidak menjadi cita-cita atau tidak menjadi obsesi sih, cuman seandainya saya bisa memberi ruang gerak yang lebih luas, mungkin hasil yang akan saya raih jadi lebih baik. Saya yakin itu. Tinggal nunggu waktu, nunggu kesempatan, nunggu rezeki dari Tuhan, rezeki kesehatan, rezeki waktu, rezeki apapun itu yang membuat saya akhirnya bisa mengegulkan semua harapan itu. Modal utamanya sudah saya miliki, bukan bakat, melainkan hasrat yang sangat kuat, bahan bakar yang sangat penting untuk menggerakkan tubuh saya, pikiran saya, perasaan saya. Mau menuju kemana? Butuh bahan bakar. Bahan bakarnya ada hasrat yang sangat kuat, ditopang oleh bakat-bakat tertentu yang saya miliki, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada saya. Sudah, akhirnya tanggung jawab saya kepada Tuhan untuk bisa merawat bakat itu juga mendapat jalan.
Itu yang saya maksud. Sampai usia setua ini pun saya gigih. Bodo amat orang bilang ini itu. Banyak sekali komen-komen yang pada awalnya mereka mengerlingkan mata, mereka memicingkan mata, mereka melirik dengan penuh makna. Ngapain tuh orang? Ngapain itu manula? Bisa-bisanya seperti itu. Sok ngartis dan lain-lain. Apa itu? Ya sudah, mereka berhak bicara apa saja, tapi saya juga berhak untuk tidak mendengarnya. Sesederhana itu sebenarnya. Ya udah, berjalan masing-masing. Orang silakan berkomentar. Saya juga apa pilihan saya tidak menghiraukan itu, ya sudah. Ke depan saya tidak pernah tahu apakah harapan-harapan saya bisa terwujud secara optimal atau tidak. Itu bukan lagi menjadi sesuatu yang harus saya resahkan, tidak. Yang penting saya berusaha. Yang penting saya sudah mencicip dunia yang dulu ketika masa remaja saya lagi mekar-mekarnya, saya tidak menemukan itu. Dan saya tidak mau menjadi orang yang menyesal karena tidak sempat mencicipi ruang-ruang yang luar biasa itu. Cukup ocehan saya hari ini. Ketemu lagi lain waktu. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.